Tentu dengan harapan semoga pertemuan kita barangkali ini senantiasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera, mudah-mudahan kita curahkan kepada Nabi Rasul dan Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua sebagai pengikut, sebagai pengikutnya beliau, kita juga mendapat bersama nanti. Bapak sekalian yang saya hormati, mari kita berdoa dengan pembacaan kita berharapan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu mengikuti kajian kita ini, dan tentunya diberikan kekuatan juga untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dari kajian kita yang ala ini yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin ay wa muslimatin. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Mukarramun para asatid, para pengurus Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, saya cintai, Bapak, adik-adik sekalian yang hadir pada kesempatan taklim kita malam hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam nikmat yang sangat besar, yaitu datang di majelis ilmu. Mana majelis ilmu ini adalah satu majelis yang disenangi dan dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Dan kita berada di majelis ilmu ini tidak lagi termasuk bagian dari alam dunia, tapi termasuk bagian dari alam akhirat. Idza marartum bi riyadil jannah farta. Apabila engkau lewat bertemu dengan kebun-kebun surga, maka hendaklah engkau mampir. Apa itu kebun surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu tempat-tempat zikir dan tempat-tempat orang mencari ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, malam hari ini malam minggu yang kedua, yaitu pelajaran fikih. Pelajaran fikih kita ini sudah menyelesaikan bab thaharah, sudah menyelesaikan bab sholat. Sampai terakhir kemarin kita sudah membahas bab sholat jenazah plus sekalian bagaimana cara melayani jenazah. Nah, sebelum kita berangkat kepada pembahasan zakat atau nanti apa puasa dulu, maka kita ingin amalan kita ini, ilmu kita ini, kita
sudah mampu kita mengamalkannya sedikit demi sedikit. Jadi tidak hanya taklim saja, akan tetapi kita diharapkan mampu mengamalkannya, membumikannya sedikit demi sedikit. Dahulu para sahabat ketika Al-Quran turun membawa perintah-perintah Allah 10 ayat, maka kata para sahabat, Rasulullah belum memberikan hafalan ayat lagi sebelum kami mampu menghafalnya dan mengamalkannya. Setelah dihafal oleh sahabat, maka kemudian diamalkan. Baru diberikan hafalan-hafalan lagi oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah ilmunya para ulama dahulu, ulama permulaan. Dia mendengar, kemudian dia hafal, kemudian dia amalkan dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga ilmunya ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita mencoba menyimpulkan ilmu yang telah kita peroleh dan bagaimana sedikit demi sedikit kita mengamalkannya. Kalau malam minggu kita belajar bab minggu pertama, maksud saya itu belajar bab akidah, bab tauhid. Situ di dalam pikiran kita harus sudah paham apa itu tauhid, apa itu keimanan. Sebab kemarin kita sudah bahas iman dan cabangnya sampai 77 cabang iman. Tentu saja dalam pikiran kita ini sudah ada yang namanya pola pikir iman. Pola pikir iman. Rukun iman diperas dari Al-Quran turun dari Makkiyah, yakni 19 juz Al-Quran diperas menjadi rukun iman yang 6. Kemudian rukun iman yang 6 ini kita hafalkan, kemudian kita pelajari bahkan dengan cabang-cabangnya. Maka tentu saja di dalam pikiran kita ini telah menghafalnya dan memahaminya. Setelah memahami itu disebut sebagai pola pikir. Seorang bergerak ini tergantung pola pikirnya. Pertama, di pikirannya ada apa? Itu nanti akan memunculkan kecenderungan. Setelah masuk kecenderungan muncul perbuatan. Karena yang kita isi setiap minggu itu ilmu Allah, tentu saja di dalam pikiran kita ini sudah terbentuk satu pola pikir Islam namanya. Pola pikir Islam. Islam itu pertama keimanan. Keimanan telah kita bahas. Maka di dalam pikiran kita sudah ada yang disebut dengan tauhid dan keimanan. Lalu bagaimana cara mempraktikkannya dalam kehidupan? Yang sangat sederhana. Jadi tadi kita bahas, kalau sudah sampai ke pikiran namanya pola pikir. Kemudian masuk ke dalam hati. Apabila sudah masuk ke dalam hati, maka ini nanti akan menjadi dorongan. Pertama adalah ingin selalu mengingat Allah. Bagaimana tidak? Kita sudah pelajari siapa itu Allah. Bagaimana Dia menciptakan kita. Bagaimana Dia memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita. Sejak kita tidur, mulai kita tidur, sampai tidur lagi, bahkan tidur itu pun merupakan nikmat Allah. Lalu bagaimana kita ingat yang lain, tidak ingat Allah? Maka prakteknya yang harus muncul dalam perbuatan kita adalah kita selalu mengingat Allah. Ini buah daripada tauhid dan keimanan.
Bagaimana caranya? Kata ulama, Allah telah memberikan kita ini 5 indera. Ada mata, ada telinga, ada penciuman, ada perasa, ada peraba. Semua ini adalah menangkap kekuasaan Allah. Dan kekuasaan Allah yang kita tangkap ini ternyata nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka orang yang beriman seharusnya apabila dia melihat sesuatu, baik itu benda maupun kejadian, seharusnya dihubungkan dengan Allah. Lihat banjir dihubungkan dengan Allah, lihat hujan dihubungkan dengan Allah, lihat makanan dihubungkan dengan Allah, lihat istri dan anak-anak dihubungkan dengan Allah. Itu namanya selalu online, selalu konik, zikirnya selalu nyambung, zikir qalbi namanya. Ya. Ketika kita selalu ingat Allah, lihat ini ingat Allah, lihat satu peristiwa ingat Allah, itu namanya zikir qalbi, harus terus-terusan. Ini harus dipelajari dan dilatih. Ya. Sehingga hari-hari kita ini dianggap berzikir terus oleh Allah. Mencium aroma sesuatu ingat Allah, merasakan sesuatu ingat Allah, menyentuh sesuatu ingat Allah. Ini praktek tauhid yang pertama. Karena kita di dalam rukun